Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai likuidasi sekaligus dalam persekutuan dan likuidasi bertahap dalam persekutuan. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Krisman Syamsir Putra, Rahman Nasution, Suci Rahmadaniah, Lisa Agustina, dan Susanti. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada pengertian likuidasi sekaligus. Likuidasi adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua. Likuidasi menurut Purnama Sari tahun 2013 adalah berhentinya kegiatan operasi perusahaan secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang pajak, kewajiban pada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan rasio atau laba rugi. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan persekutuan dibubarkan yang pada intinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem perekonomian masyarakat atau negara tidak mendukung adanya kegiatan usaha. Yang kedua, adanya faktor intern yang berada di luar jangkauan manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, adanya faktor intern di dalam persekutuan. Selanjutnya adalah perbedaan likuidasi dengan perubahan persekutuan. Likuidasi terjadi apabila semua sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan, serta aktiva non-kasnya dijual. Berikut adalah perubahan persekutuan terjadi apabila yang pertama itu adalah sekutu berkurang. Hal ini terjadi bila seseorang sekutu atau beberapa sekutu mengundurkan diri. Yang kedua adalah sekutu bertambah. Hal ini terjadi apabila seseorang sekutu atau beberapa sekutu yang masuk ke dalam persekutuan. Yang selanjutnya adalah proses likuidasi. Proses likuidasi ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah likuidasi secara langsung, likuidasi secara bertahap, dan likuidasi secara bertahap dengan program kas likuidasi. Selanjutnya yaitu proses likuidasi. Di sini terdapat beberapa proses likuidasi, antaranya rekening pembukuan harus disesuaikan dan ditutup. Selanjutnya ada pada proses pengubahan aktiva menjadi uang tunai. Apabila dijumpai keadaan di mana salah seorang anggota mempunyai saldo debit di dalam rekening modalnya. Yang selanjutnya adalah apabila uang tunai sudah tersedia untuk dibagi. Selanjutnya adalah likuidasi berlangsung setelah proses realisasi berakhir, yaitu apabila semua anggota persekutuan mengalami defek modal, maka secara pribadi dinyatakan mampu untuk menutup kewajiban-kewajibannya. Selanjutnya, apabila rugi realisasi aktiva lain sedemikian besarnya sehingga mengakibatkan jumlah uang tunai tidak cukup untuk melunasi hutang terhadap kreditur, adapun hak kreditur perusahaan dan hak kreditur pribadi anggota, yaitu hak untuk para kreditur perusahaan antara lain, hak kreditur anggota antara lain. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam likuidasi sekaligus. Berikut adalah likuidasi berlangsung setelah proses realisasi aktiva non-kas selesai atau likuidasi secara langsung. Contohnya di sini adalah persekutuan cinta sekali yang beranggotakan A, B, dan C pada tanggal 2 Januari 2003 bersepakat melakukan likuidasi perusahaannya karena ketiga anggotanya tersebut tidak kecocokannya lagi untuk menjalankan usaha. Semua aktiva non-kas dapat direalisasikan seluruhnya menjadi uang kas. Pembagian laba ruginya dengan perbandingan 4-4-2 atau 4:4:2. Adapun laporan keuangannya sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri berikut laporan keuangan dari CV Cinta Sekali. Selanjutnya realisasi aktiva non-kas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah piutang dagang dapat ditagih sebesar 25.000, persediaan dapat dijual dengan harga 42.000, aktiva tetap dapat dijual dengan harga 50.000. Untuk mempermudah dalam penyelesaian likuidasi, maka selanjutnya disusun menjadi ikhtisar dari CV Cinta Sekali. Berikut gambaran dari ikhtisar CV Cinta Sekali. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Suci Rahmadaniah. Untuk itu kami
Untuk itu saya persilakan kepada Suci Ahmadaniah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmadania. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurizky Krismon. Setelah ikhtisar likuidasi disusun, maka selanjutnya disusun jurnal realisasi dan likuidasi sesuai dengan transaksi yang dicatat dalam tabel ikhtisar likuidasi. Yang pertama yaitu jurnal penagihan piutang dagang, yang dimana kas sebesar 25.000 di debit, modal A 2.000 di debit, modal B 2.000 di debit, modal C 2.000 di debit, dan piutang dagang 30.000 di kredit. Realisasi piutang sebesar 25.000 dari saldo piutang sebesar 30.000 berarti ada kerugian penagihan piutang sebesar 5.000. Kerugian tersebut dibagikan kepada masing-masing anggota sekutu dengan perbandingan 4:4:2. Yang kedua yaitu jurnal penjualan persediaan, yang dimana kas sebesar 42.000 di debit, modal A 800 di kredit, modal B 800 di kredit, modal C 400 di kredit, persediaan 40.000 di kredit. Realisasi persediaan sebesar 42.000 dari saldo persediaan sebesar 40.000 berarti ada keuntungan sebesar 2.000. Dibagikan kepada masing-masing sekutu dengan perbandingan 4:4:2. Yang ketiga yaitu jurnal penjualan aktiva tetap, yang dimana kas sebesar 50.000 di debit, modal A 12.000 di debit, modal B 12.000 di debit, modal C 6.000 di debit, aktiva tetap 80.000 di kredit. Realisasi aktiva tetap sebesar 50.000 dari saldo aktiva tetap sebesar 80.000 berarti ada kerugian sebesar 30.000. Dialokasikan kepada masing-masing sekutu dengan perbandingan 4:4:2. Keempat yaitu jurnal pelunasan hutang kepada kreditur eksternal, yang dimana hutang dagang pada kas sebesar 60.000. Yang kelima yaitu jurnal pelunasan hutang kepada kreditur internal, yang dimana hutang kepada sekutu B pada kas sebesar 10.000. Yang keenam yaitu pembagian kepada para anggota, yang dimana modal A sebesar 26.800, modal B 26.800, modal C 13.400, dan kas 67.000. Anggota yang mengalami defisit modal mampu membayar pada tahap realisasi aktiva non-kas menjadi uang kas apabila terjadi kerugian dalam merealisasikannya. Maka bisa timbul masalah adalah salah satu atau beberapa anggota mengalami defisit modal tersebut. Contoh dari data CV Cinta Sekali di atas, di mana realisasi aktiva non-kasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu piutang dagang dapat ditagih sebesar 15.000. Persediaan dapat dijual dengan harga 10.000. Aktiva tetap dapat dijual dengan harga 20.000. Berikut laporan likuidasi CV Cinta Sekali, yang dimana sebelum likuidasi kasnya 20.000, piutang 30.000, persediaan 40.000, aktiva tetap 80.000,
hutang dagang 60.000, hutang kepada B 10.000, modal A 40.000, modal B 40.000, dan modal C 20.000. Dan distribusi ruginya sebesar 35.000, yang dimana dari 20.000 tambah 15.000. Yang di persediaannya 40.000, aktiva tetapnya 80.000, hutang dagangnya 60.000, hutang kepada B 10.000, modal A-nya 34.000, dari 40.000 kurang 600. Modal B sebesar 34.000, yang dimana dari 40.000 kurang 6.000. Modal C 17.000, yang dimana dapat 20.000 kurang 3.000. Dan distribusi ruginya sebesar pada kasnya sebesar 45.000, dari 35.000 tambah 10.000. Pada aktiva tetapnya 80.000, hutang dagangnya 60.000, hutang kepada B 10.000, modal A-nya sebesar 22.000, dari 34 kurang 12.000. Modal B-nya 22.000, dari 34.000 kurang 12.000. Modal C-nya 11.000, dari 17.000 kurang 6.000. Dan distribusi rugi pada kasnya 20.000, aktiva tetapnya 80.000, modal A-nya 24.000, modal B-nya 24.000, dan modal C-nya 12.000. Pada pembayaran pada krediturnya 60.000 dan 60.000. Pembayaran kepada sekutu B-nya 500, yang dapatnya dari 65 kurang 60.000, dan seterusnya. Setelah ikhtisar likuidasi disusun, maka selanjutnya disusun jurnal realisasi dan likuidasi sesuai dengan transaksi yang dicatat dalam tabel ikhtisar likuidasi. Jurnal penagihan piutang dagang, yaitu kas sebesar 15.000 di debit, modal A 6.000 di debit, modal B 6.000 di debit, modal C 3.000 di debit, dan piutang dagang 30.000 di kredit. Realisasi piutang dagang 15.000 dari saldo piutang sebesar 30.000, berarti ada kerugian penagihan piutang sebesar 15.000. Kerugian tersebut dibagi kepada masing-masing anggota sekutu dengan perbandingan 4:4:2. Jurnal penjualan persediaan, yang dimana kasnya 10.000 di debit, modal A 12.000 di debit, modal B 12.000 di debit, modal C 6.000 di debit, dan persediaan 40.000 di kredit. Realisasi persediaan sebesar 10.000 dari saldo persediaan sebesar 40.000, berarti ada kerugian sebesar 30.000. Kerugian tersebut dialokasikan kepada masing-masing sekutu dengan perbandingan 4:4:2. Berikutnya jurnal penjualan aktiva tetap, yang dimana kasnya sebesar 20.000 di debit, modal A-nya 24.000 di debit, modal B 24.000 di debit,
modal C 12.000 di debit, dan aktiva tetapnya 80.000 di kredit. Realisasi aktiva tetap sebesar 20.000 dari saldo aktiva tetap sebesar 80.000, berarti ada kerugian sebesar 60.000. Kerugian tersebut dialokasikan kepada masing-masing sekutu dengan perbandingan 4:4:2. Berikutnya jurnal penjualan aktiva, yang dimana kasnya sebesar 20.000 di debit, modal A 24.000 di debit, modal B 24.000 di debit, modal C 12.000 di debit, dan aktiva tetapnya 80.000 di kredit. Realisasi aktiva tetap sebesar 20.000 dari saldo aktiva tetap sebesar 80.000, berarti ada kerugian sebesar 60.000. Kerugian tersebut dialokasikan kepada masing-masing jurnal pelunasan hutang kepada kreditur eksternal. Yang dimana hutang dagang pada kas 60.000. Selanjutnya yaitu jurnal pembayaran hutang kepada kreditur internal, yang dimana hutang kepada sekutu B pada kas sebesar 5.000. Berikutnya jurnal penutup defisit modal sekutu B dengan saldo hutangnya, yaitu hutang kepada sekutu B pada modal B sebesar 5.000. Berikutnya jurnal menutup defisit sekutu A dan C dengan saldo modal B, yang dimana jurnalnya modal B pada modal A dan C. Modal B-nya 3.000 di debit dan modal A 2.000 di kredit dan modal C 1.000 di kredit. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa Agustina. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Suci Ramadhaniah, yaitu tentang kas tersedia tidak mencukupi untuk melunasi hutang. Apabila hasil realisasi aktiva non-kas sangat kecil, maka kerugiannya yang dialami perubahan sangat besar sehingga tidak mencukupi untuk melunasi hutang kepada pihak eksternal. Contoh persekutuan amanah yang anggota-anggotanya A, B, dan C pada tanggal 2 Januari 2003 bersepakat melakukan likuidasi perusahaannya karena ketiga anggota tersebut sudah tidak ada kecocokan lagi untuk menjalankan usahanya. Semua aktiva non-kas dapat direalisasikan seluruhnya menjadi kas. Dari ketiga sekutu yang paling mampu secara materi adalah sekutu A. Pembagian laba ruginya dengan perbandingan 4:3. Adapun laporan yang menunjukkan data bisa dilihat sendiri, teman-teman. Piutang dagang dapat ditagih Rp5.000. Proses realisasinya adalah: yang pertama, persediaan dapat dijual dengan harga Rp10.000. Aktiva tetap dapat dijual dengan harga Rp20.000. Untuk mempermudah di dalam penyelesaian likuidasi, maka selanjutnya disusun ikhtisar likuidasi. Bisa dilihat sendiri, teman-teman, di slide-nya. Setelah ikhtisar likuidasi disusun, maka selanjutnya disusun jurnal realisasi dan likuidasi sesuai dengan transaksi yang dicatat dalam tabel ikhtisar likuidasi. Jurnal penagihan piutang dagang, kas modal A, modal B, dan modal C di debit, piutang dagang di kredit. Selanjutnya jurnal penjualan persediaan kas A, kas modal A, modal B, dan modal C di debit, persediaan di kredit. Selanjutnya jurnal penjualan aktiva, kas modal A, modal B, dan modal C
di debit, aktiva tetap di kredit. Selanjutnya, jurnal pelunasan hutang kepada kreditur eksternal. Hutang dagang di debit, kas di kredit. Jurnal penutup defisit modal A dan dengan saldo hutangnya. Hutang kepada sekutu A di debit, modal A di kredit. Menutup defisit modal C dengan saldo modal A dan B. Modal A, modal B di debit, modal C di kredit. Menutup defisit modal B dengan saldo modal A. Modal A di debit, modal B di kredit. Selanjutnya, menutup defisit modal A dengan kas karena sekutu A yang mampu. Kas di debit, modal A di kredit. Pelunasan hutang kepada kreditur. Hutang dagang di debit, kas di kredit. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh Susanti. Baiklah, saya Susanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lisa Agustina. Pengertian likuidasi bertahap dan prosesnya. Ada dua cara untuk menentukan besarnya setiap kali pembayaran kembali hak penyertaan anggota agar dapat dijamin penerimaan masing-masing anggota sesuai dengan yang dimilikinya. Yaitu yang pertama, pembayaran yang dilakukan setiap kali aktiva non-kas dapat terjual. Yang kedua, pembayaran berdasarkan program prioritas yang dibuat sebelum semua aktiva dapat terrealisasi. Adapun proses likuidasi bertahap, yang pertama, setelah dilakukan pembayaran pertama, saldo modal menunjukkan perbandingan yang sesuai atau sama dengan perbandingan pembagian laba rugi. Yang kedua, setelah dilakukan beberapa kali pembayaran, saldo modal baru menunjukkan perbandingan yang sesuai atau sama dengan perbandingan pembagian laba rugi. Yang ketiga, pembagian kas kepada sekutu hanya dilakukan sekali setelah aktiva non-kas berhasil direalisasi dan semua hutang dilunasi. Yang keempat, kas yang dibagi kepada sekutu sesuai dengan saldo modal bersih. Yang kelima, laba atau rugi realisasi ditanggung sekutu sesuai dengan persentase kepemilikannya. Langkah-langkah dalam likuidasi bertahap. Yang pertama, likuidasi berlangsung setiap saat setelah realisasi aktiva non-kas dilakukan, yaitu realisasi aktiva non-kas seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, karena realisasi yang dilakukan harus menunggu pembeli atau masih mempertahankan harga aktiva non-kas yang diperjualbelikan. Yang kedua, pembayaran dilakukan setiap kali aktiva dapat terjual, yaitu besarnya jumlah pembayaran kembali hak penyertaan kepada masing-masing anggota sebelum selesainya proses realisasi tidak dapat ditentukan dengan pasti. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya pembayaran dalam jumlah yang berlebih kepada anggota tertentu, maka perlu dilakukan perhitungan dengan cermat. Setelah dilakukan pembayaran pertama, saldo modal menunjukkan perbandingan yang sesuai atau sama dengan perbandingan pembagian laba rugi. Contoh, sekutu valuti, Dito dan Dona membagi laba rugi dengan rasio 5:3:2 pada tanggal 30 Juni 2001, tepat sebelum likuidasi. Saldo-saldo aktiva, hutang, dan modal adalah sebagai berikut. Aktivanya itu sebesar 300.000, hutang sebesar 60.000, modal valuti sebesar 104.000, modal Dito sebesar 96.000, dan modal Dona sebesar 40.000. Realisasi aktiva non-kas setelah dibayarkan kepada para kreditur dibagikan kepada para anggota sekutu pada akhir tiap bulan sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi. Realisasi aktiva non-kas dapat terrealisasi selama 3 bulan dengan perinciannya yaitu sebagai berikut. Pada bulan Juli, nilai buku aktiva sebesar 120.000, realisasinya sebesar 100.000. Pada bulan Agustus, nilai buku aktiva yaitu 100.000, realisasinya 80.000. Pada bulan September, nilai buku aktivanya yaitu 80.000, realisasinya sebesar 50.000. Yang diminta, buatlah laporan likuidasi untuk meringkas pelaksanaan likuidasi. Lengkapilah dengan daftar-daftar atau perhitungan untuk mendukung pembagian bulanan. Penyelesaiannya, laporan likuidasi valuti Dito dan Dona. Saldo sebelum likuidasi, aktiva non-kasnya sebesar 300.000, hutang sebesar 60.000, modal valuti 104.000, modal Dito 96.000, modal Dona 40.000. Pada bulan Juli, penjualan aktiva dan pembagian rugi. Kas yaitu sebesar 100.000, aktiva non-kas sebesar 120.000. 100.000 dikurang 120.000, maka dapat kerugiannya yaitu sebesar 20.000. Maka untuk
mencari pembandingnya, maka yang kita dapat dari perbandingan 5:3:2. Maka didapatlah modal valuti sebesar 10.000, pada modal dito sebesar 6.000 dan modal dona sebesar 4.000. Saldo setelah realisasi 1, pada kasnya sebesar 100.000. Aktiva non kasnya yaitu 300 dikurang 120, maka didapat 180.000. Hutangnya sebesar 60.000, modal valuti sebesar 94.000, modal dito sebesar 90.000 dan modal dona sebesar 36.000. Pembayaran kepada kreditur, kasnya sebesar 60.000 dan hutang sebesar 60.000. Maka jumlahnya pada kas sebesar didapat dari 100.000 dikurang 60.000, maka dapatlah 40.000. Aktiva non kasnya sebesar 180.000. Hutangnya sudah tidak ada, modal valuti sebesar 94.000, modal dito sebesar 90.000 dan modal dona sebesar 36.000. Pada bulan Juli, pembayaran kepada anggota yaitu kita cari dengan menggunakan daftar A, yang mana didapat yaitu kasnya sebesar 40.000 dan modal valuti sebesar 4.000 dan modal dito sebesar 36.000. Maka jumlahnya kas sudah tidak ada dan aktiva non kas sebesar 180.000, hutang sudah tidak ada, modal valuti sebesar 90.000, modal dito sebesar 54.000 dan modal dona sebesar 36.000. Pada bulan Agustus, penjualan aktiva dan pembagian ruginya yaitu pada kas 90.000 dan aktiva non kas sebesar 100.000. Maka kita dapat kerugiannya 90 dikurang 100.000, maka dapatlah 10.000. 10.000 ini sesuai dengan perbandingan 5:3:2. Maka dapat di modal valuti sebesar 5.000, modal dito sebesar 3.000 dan modal dona 2.000. Jumlahnya yaitu pada kas 90.000, pada aktiva non kas yaitu 80.000, pada modal valuti yaitu 85.000, pada modal dito 51.000, pada modal dona 34.000. Pada bulan Agustus, pembagian kepada anggota yaitu kas 90.000, modal valuti sebesar 45.000, modal dito sebesar 27.000, modal dona 18.000. Maka jumlahnya kas sudah tidak ada, aktiva non kasnya 80.000, modal valuti sebesar 40.000, modal dito sebesar 24.000 dan modal dona 16.000. Pada bulan September, penjualan aktiva dan pembagian ruginya pada kas 50.000 dan pada aktiva kas sebesar 80.000. Maka dikurang kas dengan aktiva non kasnya 50.000 dikurang 80.000, maka dapatlah 30.000. 30.000 ini sesuai dengan perbandingan 5:3:2. Maka dapatlah di modal valuti 15.000, modal dito sebesar 9.000 dan modal dona 6.000. Maka jumlahnya pada kas yaitu 50.000, pada modal valuti sebesar 25.000, pada modal dito 15.000 dan modal dona 10.000. Pada bulan September, pembagian kepada anggota yaitu pada kasnya 50.000, pada modal valutinya 25.000 dan modal dito 15.000, modal dona 10.000. Maka kita kurangkan, maka dapat jumlah semuanya itu 0 karena sudah dikurangkan, maka semua hasilnya 0. Keterangannya, untuk pembayaran kepada para anggota sekutu pada bulan Juli perlu dibuatkan daftar pendukung atau dikenal dengan daftar A, karena komposisi modal masing-masing anggota tidak menunjukkan komposisi perbandingan pembagian laba rugi. Akan tetapi, pada bulan Agustus dan September tidak dibuatkan daftar pendukung karena komposisi modal sudah menunjukkan perbandingan pembagian laba rugi. Ini dia daftar A-nya untuk melampirkan laporan likuidasi jumlah yang dibayarkan kepada para sekutu pada tanggal 31 Juli 2001. Saldo sebelum pembagian kas pada valuti 94.000, dito 90.000, dona 36.000. Sedangkan pembatasan hak kemungkinan rugi yang 180.000, sisa aktiva tidak dapat direalisasi, yaitu valuti sebesar 90.000, dito sebesar 54.000 dan dona sebesar 36.000. Maka kita dapatkan pembayaran tahap 1 ini dari saldo sebelum pembayaran kas dikurang dengan pembatasan hak kemungkinan rugi sebesar 80.000, sisa aktiva tidak dapat direalisasi. Maka dapatlah di valuti sebesar 4.000, di dito sebesar 36.000, sedangkan dona sudah tidak ada. Jurnal yang dibuat sehubungan dengan likuidasi bertahap
dalam ribuan rupiah ya. Jurnal realisasi aktiva non-kas tahap 1. Kasnya sebesar 100.000, modal valuti sebesar 10.000, modal dito sebesar 6.000 dan modal dona 4.000. Itu di debit. Pada kreditnya itu aktiva non-kas sebesar 120.000, yang mana realisasi aktiva non-kas sebesar 100.000 yang sudah ada di soal dari nilai buku sebesar 120.000 yang sudah ada juga di soal, berarti ada kerugian 20.000. Kerugian tersebut dibagikan kepada masing-masing anggota sekutu dengan perbandingan 5:3:2. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Marhamah, kepada Marhamah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita Susanti. Dia telah membahas jurnal pertama yang harus dibuat tentang kasus dari persekutuan tersebut. Untuk jurnal kedua, kita perlu menjurnal pembayaran hutang kepada kreditur eksternal. Jurnalnya adalah hutang dagang pada kas sebesar 60.000. Untuk pembayaran kepada anggota sekutu, jurnalnya adalah modal valuti 4.000 di debit, modal dito 36.000 di debit, pada kas sebesar 40.000 di kredit. Untuk jurnal realisasi aktiva non-kas tahap 2, jurnalnya adalah kas 90.000 di debit, modal valuti 5.000 di debit, modal dito 3.000 di debit, modal dona 2.000 di debit, pada aktiva non-kas sebesar 100.000 di kredit. Jadi realisasi aktiva non-kas sebesar 90.000 dari nilai buku sebesar 100.000 berarti ada kerugian sebesar 10.000. Kerugian tersebut akan dibagikan kepada para sekutu, seperti sekutu valuti, dito, dan dona. Itu penjumlahannya dikalikan dengan kerugian dengan perbandingan mereka. Misalnya modal valuti itu perbandingan yang dia dapat sebesar 5, jadi 5/10 dikali 10.000, karena kerugian dapatnya adalah 5.000. Begitu juga dengan dito dan dona. Selanjutnya adalah semua sekutu yang modalnya bersaldo positif. Contoh soalnya adalah persekutuan Hawks dengan sekutu Harley, Oki, Christian, dan Samuel membagi laba atau rugi dengan rasio 20:25:35:20. Pada awal tahun 2007, persekutuan tersebut sepakat untuk dilikuidasi. Jadi neracanya teman-teman bisa lihat sendiri di slide yang kami berikan. Jika dalam likuidasi tersebut semua aktiva non-kas baik itu piutang, persediaan, peralatan itu direalisasi sebesar 350 juta. Semua utang dilunasi dan sisa kas dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio atau laba atau rugi. Diminta buatlah laporan likuidasi dan jurnal yang diperlukan. Untuk laporan likuidasinya, teman-teman bisa lihat sendiri. Sebelum realisasi, kasnya sebesar 30 juta, realisasinya sebesar 350 juta. Untuk saldo setelah realisasi sebesar 330 juta, dikurangi dengan pelunasan utang sebesar 140 juta. Jadi saldo setelah pelunasan sebesar 240 juta. Pembagian kasnya yaitu sebesar 240 juta. Untuk aktiva non-kas sebesar 335 juta didapat dari penambahan persediaan piutang usaha dan perlengkapan. Untuk utang usaha sebesar 140 juta, utang Harley sebesar 30 juta, modal Harley sebesar 48 juta, modal Oki sebesar 53.750.000, untuk modal Christian sebesar 65.250.000 dan modal Samuel sebesar 43 juta. Jurnal yang diperlukan di sini adalah kas 350 juta di debit, pada piutang usaha 120 juta di kredit, perlengkapan 100 juta di kredit, peralatan 115 juta di kredit, modal Harley 3 juta di kredit, modal Oki 3.750 di kredit, modal Christian 5.250 di kredit, dan modal Samuel 3 juta di kredit. Jadi untuk mencatat pembayaran utangnya, kita jurnal yaitu jurnalnya adalah utang dagang pada kas sebesar 140 juta. Untuk mencatat pembagian kasnya, jurnalnya adalah utang Harley 30 juta di debit, modal Harley 48 juta di debit, modal Oki 53.750 di debit, modal Christian 65.250 di debit, modal Samuel 43 juta di debit, pada kas sebesar 240 juta.
Baik, untuk kasus selanjutnya adalah saya akan menjelaskan contoh kedua, yaitu sekutu yang modalnya negatif tetapi dapat ditutup dengan hutang kepada sekutu yang bersangkutan. Bedanya ini dengan yang positif tadi, ini bisa ditutup dengan hutang, ini hutangnya bisa ditutup kepada sekutu yang bersangkutan atau dapat ditutup dengan hutang kepada sekutu yang bersangkutan. Komponen penting yang harus diperhatikan di sini adalah yang pertama, rugi realisasi yang terlalu besar sehingga modal sekutu tidak dapat menutup kerugian tersebut. Yang kedua adalah modal sekutu yang minus dapat ditutup dari hutang persekutuan kepada sekutu yang bersangkutan. Contohnya adalah persekutuan Hawks dengan sekutu Harley, Oki, Christian, dan Samuel membagi laba atas rugi sebesar 30/20/25/25. Jadi neracanya teman-teman lihat sendiri di slide. Untuk laporan likuidasinya adalah likuidasi semua aktiva non-kas itu sebesar 105 juta. Untuk laporan likuidasinya di sini adalah kas sebelum realisasi sebesar 68 juta. Pengerjaannya sama seperti yang tadi, cuman bedanya di sini adalah modal Harley itu bersaldo 0. Jadi di sini modal Harley bersaldo 0, sementara modal Oki, modal Christian, Samuel itu memiliki saldo. Untuk jurnal yang diperlukan di sini adalah mencatat realisasi dan mengakui rugi realisasi. Jurnalnya adalah kas 150 juta, pada piutang usaha 120 juta, perlengkapan 100 juta, peralatan 115 juta, modal Harley 69 juta, modal Oki 46 juta, modal Christian 57 juta 500, modal Samuel 57 juta 500 di kredit. Debitnya kas tadi sebesar 150 juta. Untuk mencatat pembagian kasnya, utang Harley sebesar 26 juta, modal Oki sebesar 4 juta, modal Christian sebesar 2 juta 500, modal Samuel sebesar 500.000, pada kas sebesar 33 juta. Untuk mencatat pembayaran utang dagang pada kas sebesar 140 juta. Untuk mentransfer utang Harley kepada modal Harley yang defisit, modal Harley adalah dia tadi tidak memiliki, dia yang bersaldo 0 modalnya, jadi dia mengalami defisit. Jurnalnya adalah utang Harley pada modal Harley sebesar 24 juta.